yaitu kelas rangka antara dua kelas 2 dan kelas 3. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Oke, Adit tidak hadir ya? Tidak, Bu. Deswita Hadir, Bu. Budi Apeliana Hadir, Bu. Amelia Hadir, Bu. Rizka Bu. Oke, hadir semua. Ada yang tidak hadir tadi ya? Hadir, hadir ya, Bu. Ya. Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Tahu. Oke, kita nyanyikan bersama ya. Ya, Bu. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat berlabuh sama-sama, ideologi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di dalam lagu Garuda Pancasila, kita bisa menanamkan nilai karakter atau semangat nasionalisme kita mengenai penguatan pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Baik, pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai tumbuhan. Untuk di kelas 2, ya, di kelas 2 itu pelajaran bahasa Indonesia, temanya tumbuhan di sekitarku. Dan kelas 3 yaitu temanya cerita dari alam. Nah, dari ini kan ada selamat datang detektif kecil, mari menjelajahi dunia tumbuhan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi 5 jenis tumbuhan di lingkungan sekolah dengan benar. Peserta didik mampu membaca dan memahami teks deskripsi tentang tumbuhan dengan baik dan benar. Yang ketiga itu ada peserta didik mampu membuat kalimat sederhana tentang manfaat tumbuhan dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu peserta didik menunjukkan sikap menghargai keanekaragaman tumbuhan dengan metode pengajaran berikut. Nah, tumbuhan apa aja sih yang pernah kalian jumpai yang ada di sekitar kalian? Rumput, pohon apa ini? Pohon mangga, terus bunga, pohon jambu, bunga. Nah, dari yang kalian sebutkan tadi itu memiliki ciri-ciri dari misal kayak pohon mangga itu memiliki apa? Batangnya lurus, yang kuat, dan daunnya berbentuk apa itu? Panjang atau lonjong. Iya. Dan buahnya apa itu? Manis atau kecil atau manis? Tergantung apa. Nah, adapun pohon jambu yaitu memiliki batang yang
Dan juga buahnya banyak bijinya. Bijinya biasa warna apa? Merah. Ada yang putih. Ya, pintar. Nah, kalau pohon pepaya ada yang pernah lihat tidak? Pernah, Bu. Kalau pohon pepaya itu kayak mana ciri-cirinya? Batangnya lurus. Iya. Daunnya kayak jari. Iya. Buahnya manis. Buahnya manis, di dalamnya ada bijinya yang Banyak. ikan. Banyak. Nah, kalau kaktus Banyak duri, Bu. banyak duri, terus bisa hidup di tempat yang Panas. Oh, panas. panas atau kering Atau bersanjang. Iya. Nah, baik, adapun bagian-bagian dari tumbuhan yaitu apa aja? Ada daun, terus ini semua ada fungsinya masing-masing. Contohnya itu seperti akar. Akar itu tinggal di dalam tanah. Tugasnya seperti sedotan, yaitu menyedot air dan memakan makanan dari tanah. Akar juga menjadi kaki yang kuat supaya pohon tidak jatuh terkena angin. Yang kedua itu ada batang. Batang merupakan ia mengalirkan air dari akar naik ke atas sampai ke daun. Batang juga memegang daun dan buah supaya tidak jatuh ke tanah. Kalau bunga apa? Bunga. Iya, kasih menarik perhatian. Bunga punya warna yang cerah dan bau yang harum. Tugasnya adalah memanggil kupu-kupu dan lebah untuk datang mengunjungi dari bunga. Inilah nantinya akan muncul biji dan buah. Nah, kalau buah itu apa? Yang bisa dimakan, Bu. Iya, yang bisa dimakan. Buah adalah rumah yang melindungi biji di dalamnya. Selain melindungi biji, buah juga rasa enak hingga bisa menjadi makanan yang sehat dan untuk kita dan hewan. Nah, lanjut, itu ada 4, yaitu buah. Buah sejaknya yang paling dulu. Buah adalah rumah yang melindungi biji di dalamnya. Selain melindungi biji, buah juga terasa enak hingga bisa menjadi makanan yang sehat untuk kita dan hewan. Buah apa yang kalian suka? Mangga, Bu. Mangga. Terus Anggur. rambutan. Dan dari Nah, selanjutnya itu ada biji. Biji calon bagi tumbuhan. Biji adalah bagi tumbuhan yang sedang tidur. Jika bayi ditanam di dalam tanah dan diberi air, ia akan bangun dan tumbuh menjadi pohon yang baru. Nah, baik, Ibu akan memberikan LKPD kepada kelas 4, kelas 3. Kepada kelas 3, nanti pengerjaannya ini pengerjaannya itu di luar untuk kalian amati ciri-ciri dari pohon. Ini kan ada nama tumbuhan, nama tumbuhannya apa, terus bagian yang diamati itu bagian apa yang kalian amati, bagian daun kah atau buah kah, terus ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri dari bagian yang diamati, Bu. Iya, ciri-ciri daunnya bentuknya kayak mana gitu. Nah, kesimpulannya ini tidak perlu juga, bisa dipakai, bisa tidak. Kemudian, iya, Keluar lagi, Bu. iya, keluar ya. Bye. Apa? Yuk. Nah, materi selanjutnya yaitu kita masuk ke pelajaran kelas 3. Ayo kita membaca bersama. Kelas 3 tadi tentang apa?
Bahasa Indonesia. Iya. Belajar bahasa Indonesia. Materinya tumbuhan di sekitarku. Sama kan materinya? Seperti kelas 3. Iya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Ya Bu. Ya Bu. Di si lidah mertua yang hebat. Di sudut taman sekolah kita tumbuh sebuah tanaman yang unik. Pernah lihat tanaman ini tidak? Tahu. Nah, namanya adalah lidah mertua. Jangan takut dengan namanya ya. Tanaman ini sebenarnya adalah sahabat terbaik bagi udara yang ada di sekitar kita. Nah, lidah mertua memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali. Daunnya tumbuh tegak lurus ke atas seolah-olah ingin menggapai langit. Daunnya sangat kaku dan tebal karena di dalamnya tersimpan cadangan air yang banyak. Warna hijau tua dengan pola garis-garis melintang dan biasanya memiliki tepian berwarna kuning cerah. Tanaman ini tidak memerlukan banyak air untuk hidup. Iya, tetapi bisa tumbuh subur meskipun matahari bersinar sangat terik. Kehebatan utama lidah mertua adalah kemampuannya menyerap polusi dan mengubah udara kotor menjadi oksigen yang segar untuk kita hidup. Itulah sebabnya lidah mertua sering diletakkan di depan kelas atau di dekat jalan raya. Nah, Ibu ingin bertanya ini. Ya Bu. Ke arah mana daun lidah mertua itu tumbuh? Ke atas. Ke atas yang menjulang tinggi seolah-olah ingin menggapai langit. Nah, mengapa daun lidah mertua terasa kaku dan tebal saat dipegang? Karena ada waktunya. Karena memiliki di dalamnya tersimpan cadangan air yang banyak. Oke, selanjutnya ada cara membuat kalimat sederhana mengenai manfaat tumbuhan. Adapun pola dalam penulisan kalimat sederhana mengenai manfaat tumbuhan, yaitu yang diawali dengan nama tumbuhan ditambah manfaat terus ditambah untuk siapa atau apa. Untuk apa, untuk nama tumbuhan, manfaat untuk siapa dan apa. Contohnya pohon mangga. Pohon mangga itu tumbuhan tidak? Iya. Tumbuhan. Nah, jadi nama tumbuhan kita letakkan itu sebagai pohon mangga contohnya. Nah, manfaatnya apa kira-kira? Memberikan teduhan. Memberikan keteduhan. Karena apa? Karena daunnya yang lembut. Terus untuk siapa atau apa? Untuk siapa pohon itu tadi yang tadi daunnya yang banyak tadi? Untuk manusia Bu. Kalau hujan itu sering masuk. Iya. Sudah juga. Bisa. Dan juga jika siswa yang kepanasan itu bisa bermain pohon mangga karena terasa sejuk. Ya kan? Biasanya. Nah, adapun contoh kalimat dari kalimat sederhana mengenai manfaat. Coba apa Dwi? Kita harus menanam lidah mertua karena ia bisa membersihkan udara yang kotor. Iya, pintar. Beri aplaus kepada Dwi. Nah, contoh yang kedua apa Desvita? Mangga sangat berguna karena aromanya membuat masakan menjadi lebih wangi. Iya, pintar. Nah,
Baik, Ibu akan memberikan tugas kepada kelas 3, yaitu mengenai membuat kalimat sederhana. Yang kelas 2. Kalau kelas 3 udah siap tugasnya? Sudah Bu. Kelas 2 udah siap tugasnya? Sudah Bu. Oke, kita lanjut lagi materinya ya. Nah, coba perhatikan dua gambar berikut. Nah, gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan, apakah perbedaan utama yang kamu lihat pada kedua bukti tersebut? Kalau sebelah kiri, yang bukitnya masih asli Bu, masih banyak hijau, hijau. Yang sebelah kanan, dia ada unsur banyak asap Iya. Nah, jika hujan turun deras, bukit mana yang lebih aman jika banjir itu terjadi? Ya itu mulai itu. Yang mana? Yang hijau. hijau. Kenapa? Iya, banyak pohon dan dari pohon itu kan ada akar. Iya. Itu bisa Rusak. memuat longsor, jadi longsor atau banjir. Nah, adapun cara kita menghargai keanekaragaman Tuhan. Kenapa kita harus sayang kepada Tuhan? Coba siapa ya? Amelia. karena Bu, tumbuhan memberi kita udara yang segar agar kita bisa bernapas dengan lega. Tumbuhan juga menyiapkan buah dan juga sayur yang enak agar tubuh kita sehat dan juga kuat. Nah, pada akar tumbuhan itu menjaga tanah agar tidak longsor dan juga banjir saat hujan. Oke, terima kasih Amelia. Beri aplaus pada Amelia. Nah, tadi kita kan belum presentasi. Coba kita mulai dari kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3? Kelas 2. Kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan mempresentasikan diskusi kami untuk memulai AKB ini. Ini Bu. Iya, dibacakan. Ini cara membuat kalimat sederhana mengenai manfaat tumbuhan. Contohnya tadi ini ada pohon mangga, yaitu memberikan tujuan untuk siswa yang bermain. Nah, saya mau ini Pola tulisannya bagaimana tadi? ini Bu, polanya itu nama tumbuhan ditambah dengan manfaatnya, jadi tambah untuk siapa. Nah, saya memilih pohon pisang. Nah, manfaatnya itu bisa menghasilkan buah itu kemudian kita makan, sayur keluarga kita. Kemudian ada kaktus sebagai hiasan rumah. Bisa kan Bu? Itu sebagai pajangan di dinding.
Terus ada pohon pepaya. Manfaatnya untuk pencernaan. Terus untuk siapa? Untuk kita, untuk dimakan. Terus ada daun pandan. Manfaatnya memberikan wangian. Untuk siapa? Untuk ibu. Ya. Oke, terima kasih Deswita dan Dwi Apriana. Oke, beri aplaus kepada teman yang sudah maju. Berikutnya kelas 3. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kan tadi sudah melakukan observasi. Observasi kami di luar. Kami tadi menemukan tumbuhan pohon mangga. Bagian yang kami amati itu ada daun yang mempunyai ciri-ciri berwarna hijau dan juga lonjong. Daun itu dapat membantu membuat makanan. Yang kedua itu kami menemukan pohon bunga mawar. Bagian yang diamati itu bunganya yang berwarna merah dan juga harum. Yang ketiga itu ada pohon kelapa. Bagian yang diamati itu ada batang. Ciri-cirinya itu tinggi, lurus dan juga keras. Yang keempat ada pohon pisang. Bagian yang diamati itu ada bagian buahnya. Tadi kami menemukan ada yang berwarna hijau dan juga berwarna kuning. Selanjutnya ada pohon jagung. Yang kami amati itu ada akar. Nah, ciri-cirinya akarnya itu serabut dan kecil. Akar itu dia fungsinya untuk menyerap air. Lanjut ada pohon cabai. Bagian kami amati itu ada buah. Ciri-cirinya itu kecil dan pedas. Buahnya itu memiliki biji. Lanjut ada pohon pepaya. Yang kami amati itu daunnya. Nah, ciri-ciri daunnya itu menjadi dan warnanya hijau. Nah, daun itu membantu untuk fotosintesis. Nah, yang terakhir itu ada bunga matahari. Bunga matahari yang kami amati itu ada bunga. Ciri-cirinya besar dan kuning. Bunga itu menghasilkan biji. Sekian dari presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada Oke, terima kasih kepada kelas 2 dan kelas 3 yang sudah maju ke depan untuk presentasi. Dan mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan kesimpulannya pada pembelajaran kita kali ini yaitu tumbuhan adalah sahabat terbaik manusia yang memiliki bagian-bagian tumbuhan yang hebat. Seperti akar untuk menyedot air, batang sebagai pengangkut, dan daun sebagai tempat masak makanan. Keanekaragaman daun tumbuhan di sekitar kita sangatlah penting karena mereka menyediakan udara yang segar untuk bernapas, sumber makanan yang sehat, serta tempat yang teduh dan sejuk. Oleh karena itu, kita harus selalu menghargai dan menjaga kelestarian tumbuhan lingkungan di sekolah maupun di rumah agar bumi kita tetap indah dan nyaman untuk ditinggali. Baik, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah belajar dengan semangat pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kita menjadi generasi penerus bangsa yang sukses. Amin, amin. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa